Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 3B yang terdiri dari yang pertama Nandia Alivia Dewi nomor absen 15, yang kedua Salwa Nadira nomor absen 21, dan yang ketiga Sinta Winda Purnamasari nomor absen 23. Akan menjelaskan mengenai aplikasi buatan kami, yaitu sistem pemesanan menu pada restoran berbasis Android. Fitur yang ada di aplikasi ini antara lain sistem pemesanan makanan untuk customer, staff, dan manager. Yang kedua, pembayaran menggunakan QR untuk customer, staff, dan manager. Yang ketiga, sistem monitoring order khusus untuk staff dan manager. Dan yang terakhir adalah sistem registrasi staff yang khusus dipakai oleh manager. Versi aplikasi yang akan kami demonstrasikan ini merupakan versi aplikasi dengan fungsi yang lengkap atau versi milik manager. Pada bagian main activity, user bisa memilih untuk login sebagai staff, untuk memantau orderan yang masuk, atau langsung masuk sebagai guest customer. Untuk lanjut pada pemilihan menu. Pada pemilihan menu, customer akan dihadapkan dengan main page berisi offers atau penawaran serta berita terbaru mengenai resto. Customer dapat memilih makanan atau minuman yang dipesan melalui bagian menu. Nah, setelah customer selesai menetapkan jumlah makanan atau minuman yang dipesan, customer dapat menekan tombol add dan akan dibawa menuju halaman order untuk mengkonfirmasi pesanan. Konfirmasi tersebut dapat dilakukan dengan menekan tombol add dan data pesanan customer akan masuk ke database Firebase Resto. Setelah melakukan konfirmasi, customer dapat melanjutkan menuju halaman Pay untuk melanjutkan pembayaran. Aplikasi ini memiliki fitur QR scanner yang dapat diaktifkan melalui tombol bertuliskan sekian untuk bayar, sehingga customer dapat melakukan pembayaran non-tunai. Dan setelah melakukan scan QR Resto, hal ini memungkinkan customer untuk menggunakan Kris atau GoPay atau OVO dan lainnya. Nah, selesai, customer dapat menuju settings untuk kembali ke halaman awal resto menggunakan tombol keluar. Nah, di bagian login, manajer dapat melakukan registrasi staff baru setelah menekan tombol registrasi, atau staff dapat langsung masuk menuju halaman pemantauan order yang masuk setelah login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar pada bagian dan masuk ke dalam autentikasi Firebase. Untuk bagian registrasinya, manajer dapat meregistrasikan staff dan akun-akun staff baru. Nah, uji coba untuk halaman register yang kurang lengkap. Di sini menggunakan password dengan minimal 8 karakter. Dan apabila meninggalkan halaman konfirmasi bagian konfirmasi password kosong, maka akan diminta untuk melakukan konfirmasi password kembali. Apabila bagian email dibiarkan kosong, maka akan segera diminta untuk memasukkan email kembali. Apabila semua bagian telah lengkap, maka dapat menekan tombol registrasi untuk memasukkan akun baru pada autentikasi Firebase. Setelah itu, staff yang baru didaftarkan dapat memantau order yang telah masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Order lama yang sudah masuk.
Nah, apabila ingin login menggunakan email tadi, maka karena emailnya tadi sudah didaftarkan, maka bisa langsung masuk pada login staff. Nah, ini mencoba tes untuk password yang tidak benar. Atau sekarang mencoba untuk login dengan alamat email yang tidak benar atau tidak terdaftar. Nah, akan muncul peringatan seperti itu. Sudah berhasil login sebagai staff dan bisa melakukan pengecekan terhadap order-order yang telah masuk. Untuk selanjutnya melakukan penjelasan pada program aplikasi pemesanan makanan berbasis Android. Berikut adalah halaman awal dari aplikasi kami yang menggunakan main activity. Berikut adalah layoutnya. Pada layout ini terdapat dua button, yaitu button login yang digunakan oleh staff maupun manager, dan button Customer Act yang digunakan oleh customer. Button login ini menggunakan on-click login untuk melakukan intent ke activity login. Lalu sementara itu untuk button Customer Act, dia menggunakan on-click continue sebagai trigger untuk intent ke activity pemilihan menu. Untuk programnya sendiri pada main activity hanya terdiri dari public void click login tadi yang sudah ada pada on click. Dia intent dari this ke activity act login. Activity act login yang ini. Sementara itu untuk public void click continue yang tersambung dengan button or continuous guest, dia akan intent ke tempat singgah sementara sebelum pemilihan menu. Sekarang akan lanjut untuk membahas activity act login tadi yang muncul ketika dia menekan tombol login. Act login ini digunakan untuk para staff resto login atau jembatan menuju tempat registrasi yang digunakan oleh manajer. Pada act login ini terdapat dua kolom edit text. Edit text yang pertama untuk email dan edit text yang kedua untuk password. Pada password sendiri itu menggunakan Android input type text password agar password terenkripsi dan tidak langsung terlihat supaya lebih aman. Sementara itu terdapat dua button login dan button registrasi. Button login digunakan untuk staff menuju activity pemantauan order, sementara itu button registrasi digunakan oleh manajer untuk meregistrasikan staff baru. Pada activity ini terdapat beberapa deklarasi, yaitu untuk edit text button, edit text 2 ini email dan password. Lalu untuk button act regis itu untuk registrasi dan
Firebase auth yang dideklarasikan sebagai variabel mauth. Nah, button ini, button logbat atau button login ini digunakan untuk staff melakukan login. Pada saat on click listener, teks yang ada pada email dan password akan di string. Dia akan di get text to string. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menghentikan apabila beberapa ketentuannya belum terpenuhi, seperti email kosong atau password yang salah. Nah, bila kolom email ini kosong dan kita klik login, maka akan muncul toast masukkan email serta error message yang memperingatkan kita agar segera memasukkan email. Nah, sekarang dicoba dengan email yang tadi sudah didaftarkan, yaitu tes coba @email. Ini salah satu lagi itu text utils.isEmpty_pass, yang berarti apabila kolom password ini kosong, maka akan muncul teks toast masukkan password dan teks error message silakan masukkan password. Pada bagian ini, terdapat on-complete listener. Apabila pada on-complete dan tes is successful, yang berarti tes untuk autentikasi loginnya ini berhasil, maka akan terdapat toast teks muncul Anda telah berhasil login. Lalu dilakukan intent pada activity staff supervision. Namun apabila tidak berhasil dilakukan, login tidak berhasil dilakukan, akan dilakukan task.getException. Seperti there's no user, dapat toast seperti ini yang didapat dari .a.getMessage. Untuk klik register merupakan bagian yang tersambung dengan on click pada button registrasi, yang dia akan membuka activity register temporary atau yang ini. Register temporary ini memiliki 4 kolom edit text, yaitu untuk nama karyawan, email, password, dan konfirmasi password, serta 1 tombol yang digunakan untuk konfirmasi registrasi. Pada bagian ini beberapa edit text dideklarasikan. Misalnya untuk edit text yang berhubung dengan nama karyawan dideklarasikan dengan variabel edit name. Untuk email menggunakan edit email, dan password menggunakan edit password. Setelah itu, untuk konfirmasi passwordnya menggunakan edit passconf. Pada saat on klik listener button registrasi ini,
Nama karyawan, email, password, dan konfirmasi password akan di get text dan toString. Apabila kolom nama karyawan ini kosong, maka akan keluar teks tos masukkan nama. Jadi tidak bisa mengosongkan kolom ini maupun kolom-kolom yang lain, karena akan memunculkan tos yang mencegah manajer atau orang atau usernya tidak sengaja menyimpankan data kosong. Nah, apabila emailnya yang kosong, maka akan muncul masukkan email. Password yang kosong akan muncul masukkan password. Dan sekarang akan mencoba memasukkan password hanya dengan 2 karakter. Akan muncul masukkan password yang lebih panjang, minimal 8 karakter. Dan tulisan konfirmasi password akan muncul apabila kolom konfirmasi ini dibiarkan kosong. Apabila konfirmasi passwordnya ini tidak sama dengan password yang telah dimasukkan, maka akan muncul pesan error tolong konfirmasi password beserta tos masukkan password yang sama. Apabila semua syaratnya sudah terpenuhi, maka akan dijalankan register. Pada register ini, dia akan mengirimkan data ini, meregistrasikan sebagai user untuk Firebase autentikasi. Apabila berhasil, akan muncul tulisan user telah berhasil terregistrasi. User yang tadi, plus 2. Dan dia akan langsung intent menuju tempat staff, tempat peralihan untuk staff. Pada tempat peralihan ini berada pada staff supervision. Untuk layoutnya, terdapat satu button, yaitu button orders, yang merupakan jembatan untuk pergi menuju activity staff orders. Staff orders itu yang ini digunakan oleh para staff untuk memantau orderan yang masuk. Staff order ini menggunakan recycle view. Recycle view yang menggunakan layout check order staff. Layout ini. Yang di sini sebetulnya terdapat beberapa text view
untuk menampung masing-masing menu yang masuk. Karena menggunakan recycle view, activity ini membutuhkan bantuan dari adapter, yaitu adapter staff check order, serta release dari kelas daftar menu help. Daftar menu help yang tersambung dengan database Firebase. Pada kelas daftar menu help ini, dia string pizza, burger, coffee, dan all price. Ini dia melakukan string terhadap menu pizza, menu burger, coffee, serta total harga. Dan dibuat beberapa konstruktor dan setter getter. Sementara untuk adapter staff check order, dia dibuat extends ke recycle view adapter ke my view holder. Ini untuk memunculkan list daftar menu help, lalu dibuat beberapa konstruktor untuk konteks dan list. Untuk uncreate view holdernya, dibuat layout inflator. Dia inflate ke layout check order stuff. Dan untuk unpin view holder, dia memanggil list yang terhubung dengan daftar menu help ini dan memakai holder pizza, holder burger, holder coffee, dan holder total. Holder pizza untuk menu pizza, holder burger untuk menu burger, holder coffee untuk menu coffee, dan holder total untuk get all price ini untuk mendapatkan total harganya. Pada get item count, dia mengembalikan list size dan text view pizza, burger, coffee, dan total. Pizza TV order base ini terhubung dengan text view yang ini, yang pertama. Text view yang pertama, dan untuk text view yang kedua dia TV order board. Yang ketiga TV order cof, dan yang terakhir untuk memunculkan order totalnya dengan TV order total. Kembali lagi menuju staff order. Setelah itu dilakukan deklarasi variabel RV order untuk memanggil recycle view, ID recycle view, yaitu ini RV tampil order. Nah, nama recycle view-nya. Dan dilakukan get instance dan get reference terhadap Firebase database menggunakan variabel database resto, dan pathnya ke order main yang ini. Dan dibuat new array list. order.set layout manager.
lalu memanggil objek order masuk. Objek tersebut order masuk tersebut menggunakan add value event listener ke database resto. Dan supaya datanya bisa masuk menuju recycle view tadi, dilakukan data snapshot child chart orderan ini dan .get children. Dibuat variable order, lalu get value pada kelas daftar menu help ini untuk mengambil nilai value pizza, burger, coffee, dan all price. Dan menambahkan order tersebut ke list. Setelah itu baru melakukan setting terhadap recycle V-nya, set adapter agar dapat memunculkan data yang telah diambil dari Firebase. Selanjutnya adalah kembali menuju continuous case atau activity yang digunakan oleh customer. Berikut adalah tempat peralihan. Setelah masuk ke activity cost take down dan menekan tombol order, maka customer akan dihadapkan dengan offers yang biasanya berisi berita-berita baru dan penawaran mengenai resto. Setelah itu, customer dapat melakukan pemesanan makanan pada tab menu. Tab menu ini merupakan bagian dari New Menu Act. New Menu Act ini menggunakan horizontal scroll view yang memungkinkan customer untuk memilih makanan dengan cara melakukan scrolling secara horizontal. Pada tiap menunya disertai dengan tombol plus dan min untuk menambah jumlah dari makanan yang diinginkan, dan juga dilengkapi dengan kolom edit text sehingga customer dapat langsung memasukkan jumlah makanan yang diinginkan. Customer yang sudah memantapkan pilihannya, maka dapat menekan tombol add untuk selanjutnya dibawa menuju tab order yang akan menampilkan makanan apa saja yang telah dipesan beserta jumlah dan total harganya. New Menu Act ini untuk penambahan jumlah atau pengurangan jumlah makanannya menggunakan logika increment dan decrement. Integer count bis, integer count bur, dan integer count calf ini dimulai dari 0. Count bis, count bur, dan count calf ini nanti adalah variabel yang akan digunakan dan disambungkan dengan increment maupun decrementnya.
inisiasikan sebagai sama dengan 0 untuk memulai nilainya dari 0. Jadi bisa langsung 1 seperti ini. Variable price, price book, dan price curve ini semua digunakan untuk mendapatkan harga yang nanti akan dipakai dalam kalkulasi atau total harganya. Untuk incrementnya, seperti pemrograman Java biasa, menggunakan variabel yang terhubung dengan increment tadi disertai plus. Lalu pada kolom edit text-nya dia dilakukan set text beserta count piece beserta nilai dari count piece. Sementara itu pada decrement-nya ditambahkan logika agar customer tidak dapat melakukan penambahan makanan kurang dari 0, sehingga ketika customer memaksakan untuk mendapatkan nilai minus, maka akan muncul teks jumlah tidak boleh kurang dari 0. Nah, pada button all ini terhubung dengan ID button unif ini button add yang digunakan untuk menambahkan semua hasil dari increment dari pizza, burger maupun coffee. Nah, ID button unif pada on click-nya ditambahkan beberapa apabila kolom-kolom yang tidak diisi ini kosong, maka otomatis value-nya akan sama dengan 0. Setelah itu dibuat variabel total piece dan mengubah data dari val piece atau kolom-kolom edit text ini, val piece, val bur maupun val curve yang awalnya string di integer.parseInt sehingga bentuknya menjadi integer dan dapat dikalkulasikan dengan price atau harga, variabel harga ini untuk mendapatkan total harganya. Untuk mendapatkan semua penjumlahan dari harga-harga barang yang telah dipesan, maka dilakukan penjumlahan langsung pada in-piece, in-bulk, dan in-cost, dan ditampilkan bentuknya dalam string sebagai total price sama dengan plus rupiah plus nilai in all price. Dan berikut adalah beberapa logika agar ketika nilai dari total piece-nya sama dengan 0 atau jumlah pizza yang dipesan sama dengan 0, maka value-nya akan kosong. Agar pada tab order tidak ditampilkan value dari menu tersebut seperti ini. Nah, yang terlihat tadi karena hanya pesan satu pizza, maka burger dan coffee-nya tidak terlihat.
Ketika customer telah memantapkan pilihannya dan menambahkan menu yang ingin dipesan, maka akan dilakukan intent melakukan intent put extra pada activity order. Activity order. Activity order ini terdiri dari beberapa text view yang nanti akan menampung nilai dan menu-menu yang telah dipesan beserta total price atau total harga. Dan juga terdapat satu button yang akan digunakan sebagai cara untuk mengkonfirmasi pesanan, sekaligus mengirimkan data mengenai detail pesanan tadi seperti menu yang dipesan, jumlah pesanan, dan harga menuju database Firebase. Untuk programnya, membuat variabel untuk XView, lalu database reference, dan pendeklarasian daftar menu helper ini sebagai daftar, dan juga button order ya tadi yang digunakan untuk mengkonfirmasi. Supaya lebih mudah akan diterapkan misalnya yang memakai semua text view-nya. Nah, ini apabila semua text view-nya terisi. Ketika customer memesan ketiga jenis makanan, nah, order R1 ini untuk text view pertama, order R2 untuk text view kedua, order R3 untuk text view yang ketiga yang coffee, dan order R4 untuk yang berisi menampilkan total price. Jadi R1 untuk menampilkan text view pizza yang dipesan, order R2 untuk menampilkan burger yang dipesan, dan order R3 untuk menampilkan coffee yang dipesan. Lalu dibuat variabel string piece, burkoff, dan all. Piece sebagai perwakilan untuk intent pizza dengan melakukan get intent.getString extra dengan name value piece yang ini sesuai value piece ini. Begitu juga dengan bur sebagai perwakilan untuk burger, coff sebagai perwakilan untuk coffee, dan all untuk value all. Ini untuk mengambil get intent total price-nya. Setelah itu dilakukan set text menuju P1 atau kolom text view 1. Dan begitu juga pada kolom P2, P3,
maupun P4 untuk total price-nya. Order ini tadi terhubung dengan button order. Ketika dilakukan set on klik listener, maka akan dilakukan get instance Firebase beserta get reference Firebase dengan paths order main dan orderan. Order main lalu orderan. Dan dilakukan add data to Firebase. Add data to Firebase ini terdapat string piece, string pur, string conf, dan string all. Pada database ditambahkan add listener for single value event. Kenapa memakai add listener for single value event? Karena apabila memakai add-on listener biasa, maka akan terjadi looping dan dia akan terus-menerus menambah pada Firebase-nya dengan data yang sama. Oleh karena itu hanya dipakai add listener for single value event. Lalu di sini pakai variabel daftar. New daftar menu help. Daftar menu help yang ini yang berisi konstruktor, setter, dan getter dari pizza, burger, coffee, dan all price. Diambil value-nya lalu melakukan push dan .set value pada database order resto supaya data tersebut masuk menuju real-time database. Apabila berhasil, maka akan muncul toast Anda telah berhasil memesan. Untuk membuktikan bahwa datanya telah masuk pada Firebase, tadi bisa dilihat total price-nya 240.000 dan pesanan 1 pizza, 4 burger, dan 1 coffee. Atau untuk agar lebih meyakinkan bisa diulang. Menggunakan 11 pizza, 2 burger, dan 0 coffee. Lakukan add dan order. Nah, sudah muncul dengan total price 1.060.000 untuk 11 pizza dan 2 burger. Setelah mengkonfirmasi order, maka customer dapat melakukan scan untuk pembayaran. Scan ini maksudnya menggunakan QR scanner. Dan tap pay ini menggunakan activity pay.
pada button payment, apabila diklik akan memunculkan tos silakan lanjut scan QR untuk menyelesaikan transaksi dan memulai scan code. Scan code ini berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai kamera dan beberapa logika untuk scanner QR-nya. Bila tekan scan untuk membayar dengan contoh QR ini, dan sudah terbukti QR scanner berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila customer telah menyelesaikan pembayaran, maka customer dapat menuju icon setting untuk mengkonfirmasi keluar dari halaman pemesanan menu dan kembali ke halaman awal main activity. Activity yang mengatur keluarnya customer tersebut terdapat pada activity back home, dengan tombol keluar yang apabila ditekan akan mengembalikan customer pada halaman main activity. Seperti ini, customer akan di-intent dari back home this ke main activity, diikuti dengan tos teks terima kasih telah resto. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.